Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kard. Nah, kard ini secara etimologi merupakan bentuk masdar dari kata qarada al-syai yang artinya suatu potongan. Nah, kard ini juga merupakan isim masdar yang bermakna al-iktirat yang artinya meminta potongan. Nah, adapun menurut Wahba al-Zuhaili mengatakan bahwa kard ini adalah suatu potongan. Kenapa dikatakan sebagai suatu potongan? Itu karena kard merupakan harta yang diberikan atau dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan. Nah, sedangkan secara terminologi, kard ini merupakan harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, di mana dalam hal ini bertujuan untuk membantu orang yang melakukan pinjaman. Sedangkan orang yang melakukan pinjaman ini diharuskan mengembalikan pinjamannya dengan nilai yang sama. Nah, adapun juga menurut komplikasi hukum ekonomi syariah pada pasal 20 mengatakan bahwa kard ini merupakan penyediaan dana dan tagihan antara pihak lembaga keuangan syariah dan pihak peminjam. Dalam hal ini pula pihak lembaga keuangan syariah itu mengharuskan pihak peminjam agar mengembalikan pinjamannya itu bisa dengan secara tunai ataupun juga secara berangsur. Seperti yang kita ketahui bahwa angsuran itu berupa cicilan. Nah, cicilan ini akan dibayarkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, selanjutnya mengenai dasar hukum kard sendiri. Yang pertama pada Al-Quran dan yang kedua pada hadis Rasulullah SAW. Nah, mengenai dasar hukum kard pada Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 245 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Adapun juga pada hadis Rasulullah yang mengatakan dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan di antara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan dari satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya tersebut menolong saudaranya. Nah, dari kedua dasar hukum kard ini itu menegaskan bahwa barang siapa yang membantu saudaranya, maka Allah akan membalas apa yang dilakukan itu berlipat-lipat ganda. Apalagi kita berniat membantu untuk memudahkan dia dalam menghadapi kesulitan, itu adalah suatu perbuatan yang terpuji. Nah, selanjutnya persyaratan akad kard. Wahba al-Zuhaili mengatakan ada 4 persyaratan dari akad kard ini. Yang pertama, akad kard dilakukan dengan sigat ijab dan qabul. Kemudian kalau tidak dengan itu, bisa dengan bentuk lain yang dapat menggantikannya, misalnya dengan tindakan atau saling memberi dan juga saling mengerti. Kemudian yang kedua, itu akad kard ini dilakukan oleh orang yang cakap hukum, balik, berakal, dan tidak dilakukan karena terpaksa. Apabila akad kard ini dilakukan oleh anak kecil atau orang bodoh, orang gila, dan juga dilakukan secara terpaksa, maka akad kard ini tidak sah. Yang ketiga, menurut kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa harta yang dipinjamkan dalam akad kard ini merupakan harta yang padanannya di pasaran atau padanan nilainya. Sedangkan menurut jumhur ulama mengatakan bahwa harta yang diberikan dalam akad kard ini atau dipinjamkan dalam akad kard ini merupakan segala bentuk benda yang bisa dijadikan tanggungan. Kemudian yang keempat,
itu jumlah atau bentuk, jenis dan kualitas harta itu harus jelas agar mudah dikembalikan. Nah, selanjutnya membahas mengenai ketentuan akad qard. Yang pertama, pihak yang melakukan pinjaman itu diharuskan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang disepakati kedua belah pihak di awal. Kemudian yang kedua, pihak yang memberikan pinjaman itu dapat meminta jaminan kepada pihak yang meminjam. Hal ini dilakukan agar mengantisipasi adanya penyalahgunaan pinjaman. Kemudian yang ketiga, pada akad qard ini tidak diperbolehkan adanya bunga, karena secara pasti prinsip dari akad qard ini adalah tolong menolong. Nah, selanjutnya manfaat qard dalam dunia usaha. Yang pertama, membantu nasabah dalam menghadapi kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek. Kemudian yang kedua, pedagang kecil mendapat bantuan dari pihak lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan usahanya. Hal ini juga merupakan salah satu misi dari lembaga keuangan syariah, yaitu dengan membantu masyarakat miskin. Yang ketiga, mengalihkan utang pedagang kecil dari rentenir ke pihak bank syariah. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah, karena bank syariah dapat memberikan bantuan kepada golongan miskin. Nah, itulah materi mengenai akad qard. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.